Halo teman-teman semua, selamat datang di mata kuliah Praktik Komunikasi Pemasaran. Nama saya Deta Rahmawan. Mata kuliah ini mempunyai tujuan memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada mahasiswa dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi komunikasi pemasaran. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi mengenai analisis data digital. Yang pertama, secara singkat, data digital mengacu pada berbagai informasi yang ada dalam bentuk digital, dan terutama di sini adalah data yang ada di internet. Data ini dapat mencakup teks, gambar, suara, video, dan berbagai jenis informasi lainnya. Dalam konteks ini, penelusuran dan analisis data digital digambarkan sebagai cara untuk mendapatkan informasi yang relevan dan faktual terkait dengan berbagai situasi yang bersifat spesifik. Misalnya saja, mungkin kita ingin menelusuri perbincangan tentang sebuah topik tertentu di platform Twitter atau X ya sekarang. Maka kita akan mencari perbincangan tersebut berdasarkan kata kunci dalam periode waktu tertentu. Data digital menjadi sangat penting dalam praktik komunikasi pemasaran, terutama misalnya sebagai pemasar, kita perlu untuk selalu menganalisis opini publik tentang brand atau produk yang kita kelola, memantau apabila terjadi situasi krisis, seperti ketika brand kita menjadi viral namun dengan sentimen negatif misalnya. Ataupun kita juga dapat mengumpulkan berbagai data sebagai bagian dari bagaimana kita merancang sebuah kampanye digital. Intinya adalah, data digital merupakan elemen penting dalam konteks strategi komunikasi pemasaran yang dapat digunakan dengan tujuan preventif maupun reaktif. Berbicara tentang data digital tentunya tidak terlepas dari apa yang sering disebut-sebut sebagai big data. Berikut adalah video yang dapat teman-teman tonton. Video ini merujuk pada suatu materi atau sumber daya pembelajaran yang memberikan gambaran singkat atau pemahaman awal tentang big data. Selanjutnya, dalam gambar ini, keempat jenis data ini mengacu pada cara informasi dikumpulkan dan dari mana asalnya dalam konteks pemasaran dan analisis data. Yang pertama, ada zero party data. Ini adalah data yang diberikan langsung oleh teman-teman Anda semua sebagai pengguna. Misalnya ketika teman-teman Anda semua dengan sukarela mengisi survei atau memberikan informasi langsung kepada perusahaan. Ini seperti memberi kunci langsung ke pintu preferensi pribadi milik teman-teman semua. Yang kedua, ada yang dinamakan first party data. Ini adalah data yang perusahaan dapat ambil langsung dari interaksi yang telah Anda semua lakukan. Misalnya dari sebuah situs di mana teman-teman semua menjadi pelanggan, terdapat informasi terkait data riwayat pembelian atau bagaimana Anda menggunakan aplikasi mereka. Ini seperti mereka mengamati kebiasaan Anda di rumah milik mereka sendiri. Yang ketiga, ada second party data. Ini sedikit lebih seperti pertemanan bisnis, jadi perusahaan kita bisa mendapatkan data dari mitra atau pihak lain dengan izin khusus. Misalnya data pelanggan dari mitra bisnis yang punya hubungan erat dengan kita. Yang keempat dan terakhir ada third party data. Data ini datang dari sumber eksternal yang tidak terkait langsung dengan kita. Misalnya, data demografis atau informasi perilaku konsumen dari penyedia data yang berasal dari pihak ketiga. Jadi, dengan adanya berbagai data tersebut, jelas bahwa aktivitas kita sehari-hari di internet menghasilkan berbagai macam data yang kemudian dikumpulkan, diolah, dan dijual kembali oleh banyak pihak. Meskipun tentu saja dalam berbagai situasi yang terjadi adalah data yang diperjualbelikan tersebut bersifat agregat. Misalnya, segmentasi yang dapat digambarkan dengan anak muda berusia 25 tahun yang tinggal di perkotaan, menyukai musik pop dan makanan Jepang, serta berolahraga 3 kali seminggu. Jadi data yang lebih bersifat umum misalnya, dan bukan data yang spesifik merujuk pada individu tertentu. Selanjutnya, apa sih pentingnya penelusuran dan analisis dari data digital? Setidaknya ada 3 hal yang menjadikan penelusuran dan analisis data digital menjadi penting. Yang pertama, terkait dengan relevansi dan aktual. Penelusuran dan analisis data digital merupakan cara untuk mendapatkan informasi yang relevan dan paling aktual terkait halayak atau audiens kita. Misalnya, kita bisa tahu bagaimana opini publik mengenai produk A saat ini dalam konteks terkini. Bahkan publik yang dimaksud pun bisa memiliki berbagai parameter yang lebih spesifik seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Yang kedua adalah konteks. Kita dapat melihat percakapan mengenai sebuah brand secara real-time dari berbagai sudut pandang dan konteks. Hal ini berguna misalnya dalam situasi krisis dan mendesak, atau ketika ada peluang untuk brand kita ikut serta dalam sebuah topik yang sedang banyak dibicarakan. Jadi, hal ini berguna untuk komunikasi yang preventif maupun reaktif. Misalnya, apabila kita mengetahui brand kita sedang dibicarakan secara negatif karena ada keluhan dari konsumen, kita bisa secara cepat menanggapi keluhan tersebut. Sebaliknya, katakanlah kita memiliki brand tentang sepatu dan sedang ramai pembicaraan tentang event maraton, mungkin kita bisa ikut membicarakan tentang maraton tersebut dan mengaitkan dengan keunggulan brand dari sepatu kita. Yang terakhir, basis data.
Informasi terkait data digital sangat berharga untuk basis dari berbagai kegiatan yang akan dilakukan, termasuk terkait strategi komunikasi. Saat ini marak dari apa yang disebut dengan data-driven decision atau keputusan strategis yang diambil berdasarkan data yang tepat. Dengan memiliki basis data yang baik, maka kita dapat memprediksi dan melakukan analisis mengenai pesan apa sih yang tepat untuk khalayak kita, misalnya, dan pesan yang bagaimana yang tepat untuk dalam konteks seperti apa. Prediksi dan analisis dapat dilakukan apabila tersedia data yang baik, sehingga berbagai praktik komunikasi pemasaran kita tidak dilakukan hanya berdasarkan intuisi semata. Maka dari itu, salah satu konsep yang menarik untuk dikaji misalnya social media analysis. Dengan social media analysis, kita dapat memperoleh data yang tepat untuk membantu kita dalam menyusun berbagai strategi pemasaran. Dan social media analysis adalah sebuah alat yang dapat membantu kita dalam proses pengumpulan, analisis, visualisasi, hingga interpretasi data dari beragam aktivitas pengguna di platform media sosial. Dengan memanfaatkan data seperti jumlah interaksi, demografi pengguna, tren konten, sentimen, dan berbagai matriks atau ukuran yang bersifat kuantitatif lainnya, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi konten, memilih platform yang efektif, dan membuat keputusan terkait komunikasi pemasaran yang didukung dengan data yang tepat. Sebagai praktik sederhana, kita dapat langsung mempraktikkan pencarian data melalui berbagai website, seperti Google Search, Google Trends, dan berbagai media sosial untuk mencari data yang sifatnya sederhana. Kemudian, dalam mempraktikkan analisis media digital, kita setidaknya perlu memahami 3 tahapan sederhana, yaitu Boolean logic, bagaimana untuk melakukan analisis, dan juga interpretasi data. Boolean logic adalah logika dari cara kerja kata kunci sederhana, seperti penggunaan AND dan OR untuk kombinasi kata kunci. Lalu setelah data didapatkan, barulah kita dapat melakukan analisis dan interpretasi atas data tersebut. Sebagai contoh dari pencarian data sederhana yang biasa kita lakukan lewat Google Search, kita bisa melakukan eksplorasi pencarian lanjutan lewat Advanced Search di Google, kemudian membuat pencarian data yang lebih spesifik dengan filter atau batasan tertentu menggunakan Boolean Search. Kemudian ada juga Google Trends yang merupakan layanan yang disediakan oleh Google untuk menganalisis popularitas dari berbagai kata kunci di mesin pencari. Google Trends memungkinkan pengguna melihat seberapa sering suatu kata kunci atau topik tertentu dicari. Data ini dapat ditampilkan dalam bentuk grafik yang bersifat kronologis. Selanjutnya, berkaitan dengan media sosial. Platform ini dapat memberikan kita data digital dengan melakukan eksplorasi yang mirip dengan search engine. Contohnya seperti di Instagram dan Twitter, dengan memahami logika penelusuran data digital yang telah dibahas sebelumnya, kita dapat melakukan pencarian kata kunci, hashtag, dan lainnya. Salah satu tips pada media sosial untuk memudahkan dokumentasi ialah setelah kita melakukan scroll dari berbagai kata kunci yang kita masukkan, selalu gunakan fitur Save As di browser untuk menyimpan hasil pencarian dalam bentuk PDF. Setelah mendapatkan data, perlu untuk memanage atau mengelola data tersebut. Dalam mengelola data, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan guna menyusun strategi pemasaran seperti yang dapat dilihat di sini. Misalnya saja terkait dengan upaya untuk memahami target halayak, memahami tren, menganalisis berbagai informasi yang terkait dengan bisnis kita, dan lain sebagainya. Selain dari beberapa platform yang sudah disebutkan, ada berbagai macam platform lain, misalnya yang dapat membantu kita dalam melakukan analisis data digital. Seperti contoh di slide ini ada website yang bernama Social Searcher. Selanjutnya, juga ada beberapa website seperti Export Social Media Comment, Analisa.io, Social Media Research Toolkit, Netlytic, dan lain sebagainya. Ini adalah platform-platform atau tools yang akan sangat membantu kita dalam melakukan analisis data digital. Baiklah teman-teman semuanya, itu adalah materi terkait analisis data digital dalam mata kuliah Praktik Komunikasi Pemasaran. Semoga hal yang disampaikan dalam pertemuan kali ini dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Sekian untuk video kali ini, terima kasih, sampai jumpa lagi.